Kalau kamu pikir desa lapangan pinjol datang ke rumah itu hanya sebulan sekali, 2 minggu sekali, kamu salah besar loh. Kenapa? Karena ada beberapa pinjaman online yang datangnya itu bisa seminggu 3 kali, bisa 1 minggu sekali, bahkan sebulan bisa 4 kali datang ke rumah. Dan ini ada beberapa pinjaman online. Dan perlu dicatat, pinjol-pinjol ini tentunya memiliki DC lapangan. Dimana kan di video sebelumnya itu sudah saya bahas tentang daftar pinjol legal yang memiliki DC lapangan di tahun 2026 ini. Nah, buat kamu yang tidak tahu dan ingin tahu pinjol apa saja yang memiliki DC lapangan, untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Jadi di video kali ini saya akan membahas pinjol-pinjol yang DC lapangannya sering datang ke rumah nasabah. Tapi kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu panik. Misalnya ada salah satu pinjaman kamu. Kenapa? Karena saya tidak hanya ngasih tahu daftarnya, saya juga akan ngasih solusinya. Cuman sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa subscribe channel ini. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Tidak bisa dipungkiri, dari tahun ke tahun yang namanya DC lapangan itu selalu jadi sosok menakutkan bagi nasabah pinjam online. Sebenarnya bukan sosok menakutkan sih, tapi lebih ke malu ya. Maksudnya kita itu malu ke tetangga karena kita ketahuan kan punya hutang di pinjam online. Ya sebenarnya nggak usah malu sih. Tapi ya susah sih, karena setiap orang itu punya rasa malu yang berbeda-beda. Nah, jadi pinjol apa saja Bang yang sering DC lapangan itu datang ke rumah kita? Untuk yang pertama aja pasti kamu nggak percaya loh pinjolnya, yaitu pinjol tunaiku. Meskipun tunaiku ini tidak memiliki DC lapangan, dan DC lapangannya ini dari pihak ketiga ya, dari pihak Amar Bank. Kalau udah datang ke rumah DC lapangan tunaiku atau pihak ketiga tunaiku ini, mereka akan sering datang ke rumah loh. Meskipun ya DC lapangan tunaiku atau dari pihak ketiganya ini datangnya itu nggak langsung datang loh. Misalnya Galbay 1 bulan langsung datang, Galbay 3 bulan langsung datang. Enggak seperti itu. Mereka itu lama loh. Bisa 3 bulan, bisa 4 bulan, bisa 6 bulan. Kenapa? Karena kan DC lapangan itu dari pihak ketiga. Nah, biasanya kalau kita Galbay di pinjol tunaiku, nanti dialihkan ke pihak ketiganya itu setelah 3 bulan melakukan Galbay ataupun gagal bayar. Kenapa? Karena itu sudah sesuai prosedur dari pihak OJK. Setelah 3 bulan Galbay, barulah kita dialihkan ke pihak ketiga tunaiku ini. Nah, DC lapangan tunaiku atau pihak ketiga tunaiku ini paling sering ya. Emang nggak terlalu sering sih, tapi sering. Kalau sudah datang ke rumah kita, mereka akan datang lagi. Nah, itu untuk yang pertama. Tapi kamu nggak perlu takut, di akhir video saya akan kasih solusinya. Dan untuk yang kedua, ini nih yang menurut saya paling parah ya. Kenapa paling parah? Karena mereka ini seminggu loh bisa datang 3 kali ke rumah, sebulan bisa mungkin 10 kali datang ataupun 9 kali datang. Ya emang sih DC lapangannya itu sudah menyebar di seluruh Indonesia, tapi itu belum merata. Jadi masih ada kemungkinan kamu tidak akan datangi DC lapangan ini. Pinjol apa? Yaitu pinjol kredipo. Ya tidak bisa dipungkiri ya, DC lapangan kredipo kalau udah datang ke rumah, mereka itu akan sering datang ke rumah. Nah, kesalahan nasabah ketika sering datangi DC lapangan kredipo, itu mereka selalu menjanjikan pembayaran ke DC kredipo ini. Alhasil mereka malah tambah sering karena menjanjikan pembayaran. Jadi kamu kalau ada DC kredipo datang lagi, kamu bilang aja nggak ada. Ya kalau nggak ada uang mau bagaimana lagi? Kamu bilang aja seperti itu. Dan biasanya kalau DC kredipo ini setelah 3 bulan kita melewati fase tersebut ya, fase Galbay di pinjol kredipo, biasanya ritme DC lapangan yang datang ke rumah kita itu berkurang ya. Tidak sesering 1 bulan awal, 2 bulan awal, ataupun 3 bulan awal. Itu untuk yang kedua, DC lapangan kredipo. Dan untuk yang ketiga, ya pasti kamu udah tahu kan, pinjolnya, DC lapangannya udah menyebar di seluruh Indonesia. Bahkan sudah merata di seluruh Indonesia, di kota-kota terpencil sekalipun, itu akan didatangi DC lapangan. Tapi kamu harus tahu loh rahasia tentang DC lapangan aku laku ini, yaitu pinjol aku laku ya. Nah, aku laku juga ini termasuk ke salah satu, bukan salah satu sih, tapi satu pinjol yang sering DC lapangannya datang ke rumah kita. Emang tidak sesering DC lapangan kredipo, tidak sesering DC tunaiku kalau datang ke rumah, tapi aku laku selalu datang ke rumah nasabah yang melakukan Galbay di pinjol legal.
Tapi tidak semua didatangi juga ya, karena ada juga yang di luar jangkauan mereka. Nah, jadi itulah pinjol-pinjol yang sering desa lapangan yang datang ke rumah kita. Kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu panik, masuk aja ke grup WA Kang Galbay. Kalau kamu ingin tahu cara menghadapi desa lapangan agar desa lapangan tersebut tidak datang ke rumah kita, itu lengkap loh. Di playlist channel Kang Galbay ini, kamu bisa simak aja cara menghadapi desa lapangan agar desa lapangan tidak datang ke rumah kita, itu udah lengkap. Ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan buat kamu tentang dunia perpenjualan. Nah, buat kamu yang request tentang video selanjutnya, tulis aja ya di kolom komentar, insya Allah saya akan bahas. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.